Kisah bermula dari sebuah pusara atau makam kuno. Terlihat banyak mayat segar bergeletakan di sana yang ternyata dibantai oleh seekor naga. Namun masih ada seorang pria yang masih berdiri tegak dan bertarung habis-habisan melawan naga tersebut. Hanya bermodalkan sebilah pedang, pria itu nekat menghadapi seekor naga yang sepertinya mustahil untuk dikalahkan. Naasnya pedang pria itu patah saat berusaha menojos babatok naga tersebut. Sang naga yang berhasil dilukainya itu jadi semakin mengamuk dan jadi lebih brutal. Naga itu menggigit kaki dan mengerujak tanpa ampun. Pria itu hanya bisa berteriak sambil mengumpat seorang tua bangka yang sudah menjebaknya. Ya, inilah dia anime terbaru berjudul Tomb Raider King. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo. Perkenalkan, pria ini bernama Gouriki Ryuga. Usianya 38 tahun yang hari ini pasti mati ditelan oleh naga. Namun tiba-tiba serangan naga itu terhenti, bahkan waktu juga terhenti. Ryuga mendengar suara yang berasal dari relik. Ryuga meminta relik itu untuk segera menghabisi naga tersebut dan mengeluarkannya dari sana. Namun relik itu mengatakan meskipun sang naga tersebut terbunuh, Ryuga tidak akan bisa bertahan hidup dengan luka yang sudah sangat parah dan cokor yang sudah binting. Relik itu juga mengatakan Ryuga yang punya bakat langka tapi sialnya malah lahir di zaman yang salah. Naasnya hidup Ryuga harus berakhir menyedihkan sebelum sempat memanfaatkan bakatnya itu. Di akhir hayatnya itu Ryuga menyebutkan nama si tua bangka yaitu Ogawara yang entah bagaimanapun caranya pasti akan dia bunuh. Mendengar itu relik tersebut mulai tertarik pada Ryuga. Relik itu lantas menampakkan wujudnya yang ternyata seekor gagak. Sang gagak akan memberikan satu kesempatan agar Ryuga bisa berusaha untuk naik ke tahta raja yang sesungguhnya dan... Ya, tiba-tiba Ryuga berada di sebuah tempat dengan kaki yang utuh kembali. Ryuga tidak mengerti kenapa harus seekor gagak yang meminjamkan kekuatannya. Padahal kalau elang atau burung phoenix mungkin akan jauh lebih keren. Tapi untungnya juga bukan burung goledra. Dari pengamatan Ryuga, mungkin gagak itu tingkat pahlawan atau bisa jadi juga dia relik tingkat dewa. Namun belum saatnya dia memikirkan itu karena saat ini dia berada di kantor Ladu Sing. Ryuga berusaha mengingat-ingat kembali dengan apa yang terjadi kepada dirinya sekarang ini. Kenapa dia bisa berada di kantor Ladu Sing dan itu bukan mimpi ataupun halusinasi. Lalu seorang Ladu Sing mengatakan bahwa ini adalah tahun 2025. Hal itu membuat Ryuga sangat terkejut. Masaka Tensei? どういうことだ? Ya, Ryuga akhirnya mengerti bahwa dia telah bereinkarnasi ke-15 tahun yang lalu. Lebih jelasnya, kembali ke masa lalu dengan ingatan yang masih utuh. Jadi saat ini, dia berusia 23 tahun. Setelah mengetahui itu, Ryuga mencoba mengingat kembali ibu-ibu yang dari tadi ngecapruk memarahinya. Akhirnya dia ingat bahwa si ibu adalah orang tua dari bocil yang memfitnahnya hingga Ryuga dilaporkan ke kantor Ladu Sing. Ryuga dituduh menghajar bocil itu padahal aslinya hanya mendorongnya. Berbekal ingatannya di masa depan, Ryuga tahu betul bahwa setelah ini mereka akan menuntut uang damai sebagai ganti rugi. Uang damai yang diminta mereka itu sungguh tidak masuk akal. Jadi saat itu Ryuga berlutut meminta maaf sebab saat itu Ryuga tidak punya duit. Lalu saat si ibu memukulnya, tangan Ryuga refleks menahannya dan membanting si bocil yang mencoba menyerangnya. Ryuga merasa tubuhnya itu jadi jauh lebih ringan. Kemungkinan itu karena kemampuan bertarung yang dia kumpulkan selama 15 tahun ikut terbawa ke masa lalunya. Ryuga merasa itu adalah keuntungan yang sangat besar.
Nah, karena membuat keributan di kantor Ladusing, Ryuga langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam sel, ia kembali mengingat kejadian yang akan terjadi di tahun 2025. Di tahun itu, ada gempa bumi besar akan terjadi di seluruh dunia. Makam-makam misterius akan bermunculan yang di dalamnya terdapat relik dari masa lalu. Relik-relik dari cerita mitologi dan legenda itu memiliki kekuatan tersendiri dan berbagai kemampuan khusus yang diberikan kepada mereka yang memiliki relik tersebut. Mengetahui hal itu, semua orang mulai berlomba-lomba memburu relik dan saat itu Ryuga mendapatkan relik arkeolog. Dengan menguasai relik tersebut, Ryuga mendapatkan kemampuan atau skill yang mengetahui seluk-beluk makam dan relik. Dengan kemampuan itu, Ryuga bisa mendapatkan relik sebanyak mungkin sesuai keinginannya. Namun saat itu, hak penggalian makam dikuasai penuh oleh perusahaan besar yang bernama TKBM. そこをどくんな。Sejak saat itu, para penguasa yang memonopoli banyak relik melarang orang di luar kelompok mereka ikut menggali. Ryuga yang memiliki kemampuan luar biasa direkrut langsung oleh si tua bangka Ogawara, sang pemimpin dari perusahaan besar TKBM. Demi sang ketua, Ryuga bersedia menerima segala pekerjaan kotor sampai menyelinap ke makam yang aksesnya dilarang oleh pemerintah. Perjuangan Ryuga itu membuat Ogawara sangat kaya raya. Namun kesetiaan dan perjuangan Ryuga kepada tuannya itu tidak dihargai. Ryuga dijebak oleh Ogawara dan mati dalam keadaan mengenaskan. Lalu saat ini Ryuga yakin sebentar lagi relik akan bermunculan dan dunia ini akan menjadi wilayah tanpa hukum. Nah, sebelum semua orang tahu, ia berencana untuk memburunya lebih dulu. Namun jika hanya mengandalkan kekuatannya saja itu belum cukup. Ryuga harus segera mengumpulkan para penggali untuk membantunya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah bar status yang menunjukkan bahwa Ryuga adalah sang penjara makam. Ia menyangka bahwa itu hanyalah halusinasinya saja. Namun tulisan itu terus bermunculan seperti status bar di dalam game. Akhirnya dia yakin bahwa trik aneh itu adalah ulah relik, lebih tepatnya ulah si gagak. Tak lama setelah memaki-maki si gagak, bar status itu kembali muncul. Dalam status itu tampak skill dasar penjara makam seperempat dan skill penyelidikan pikiran peringkat F. Ryuga mendapatkan quest untuk mengaktifkan 4 skill dasar penjara makam jika ingin mencapai kebangkitan sebagai penjara makam. Setelah itu Ryuga menguji skillnya. Ia bisa melihat sesuatu dalam radius 1 meter dengan sangat jelas. Bar status itu juga hanya bisa dilihat oleh dia sendiri tanpa bisa dilihat oleh orang lain. Ryuga baru menyadari bahwa skill itu ia dapatkan dari relik arkeolog yang dia temukan. Meski fisik reliknya memang tidak ada di tangannya, namun kemampuannya masih tersisa. Ya, kemampuan itu akan menjadi modal awal untuk memulai semuanya kembali. Namun Ryuga masih tidak mengerti rencana dari si gagak yang menolongnya, karena mustahil relik itu menginginkan kebahagiaan untuk umat manusia tanpa imbalan. Tak lama seseorang datang menjemputnya. Ryuga telah dibebaskan berkat orang itu. Lagi pula Ryuga juga tidak bersalah. Ya, orang itu bernama Ken. Dia adalah seorang detektif yang merawat Ryuga karena Ryuga tidak punya kerabat. Nah, untuk memastikan kejadian yang akan datang, Ryuga menanyakan kepada Ken tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Misalnya seperti dirasuki monster atau orang yang memiliki kekuatan super. Namun di sana Ken malah menganggap Ryuga itu sedang mabok kecubung, menanyakan tahayul yang mustahil terjadi. Menurut Ken, seharusnya Ryuga menanyakan cerita tahayul itu kepada dukun, bukan kepada dirinya. Tapi kata Ken, kebetulan istrinya itu adalah seorang dukun, karena istrinya bisa menemukan uang simpanan Ken untuk mancing dengan akurat. 早く帰って休めよ。 Ya, melihat sikap Ken seperti itu, Ryuga yakin pengguna relik belum bermunculan. Tapi makam kuno sudah mulai bermunculan. Itu artinya sekarang adalah kesempatan emas untuk Ryuga. Tapi masalahnya, dia tidak punya modal awal untuk ongkos mencari relik, karena relik fase awal banyak bermunculan di Eropa atau Amerika. Tiba-tiba Ryuga bertemu dengan mantan bosnya. Dia adalah Arai, seorang broker barang seni sekaligus mantan Yakuza yang mempekerjakan Ryuga saat masih SMA dengan gaji yang sangat kecil. Selain gajinya kecil, Ryuga juga sering mendapatkan penyiksaan dan diperlakukan seperti anjing peliharaan. Kebetulan saat ini Ryuga punya kemampuan bertarung dan ia sangat membutuhkan uang. Selain bisa balas dendam, dia juga bisa mengambil sisa upah dan uang pesangon sehingga
今日決着をつけてやる。 Ora. Ya, tampaklah mereka terkejut tidak menyangka kenapa tiba-tiba Ryuga bisa bertarung. Bahkan saat mereka mengeroyoknya, Ryuga membereskannya satu persatu. Namun Arai tidak tinggal diam. Dia menghunuskan pedang reliknya yang entah dari mana dia mendapatkannya. Mungkin relik yang dimilikinya itu adalah relik yang menyelinap ke dunia manusia di luar makam. Ryuga sangat yakin sebentar lagi relik pedang itu akan menjadi miliknya. 気になりやがったから。そいつは俺のもんだ。 Ya, dengan cepat Arai menebaskan pedangnya ke arah kepala Ryuga. Namun Ryuga masih bisa mengelak dan mempiting Arai hingga akhirnya pedang relik itu bisa direbut. Lalu Ryuga menunjukkan cara yang benar memakai relik tersebut. Ia melesat kasat mata membantai orang-orang yang dulu menjadikannya babu. こうやって使うんだよ。 どうだ？まだ続けるか？ Setelah itu, Arai melaporkan pada kakak sekaligus bosnya. Ia mengatakan telah dihajar habis-habisan oleh Ryuga. Bukan hanya itu, Ryuga juga mengambil barang berharga yang dibawanya, termasuk uang tabungan dan patung Buddha. Si kakak yang bernama Jun langsung gerengseng mendengarnya dan mendesak agar Arai merebut kembali patung Buddha yang sangat penting itu. Sementara itu, Ryuga baru saja keluar dari toko barang antik untuk menjual patung Buddha tersebut. Namun karena harganya sangat murah, Ryuga membawanya kembali. Tapi dia tidak percaya bahwa patung Buddha itu tidak berharga, karena saat merebutnya Arai terlihat sangat panik. Oleh sebab itu, Ryuga menggunakan skill penyelidikannya untuk memastikan seberapa berharganya patung tersebut. Ternyata di dalam patung Buddha itu terdapat zat yang mencurigakan. 今日に売るような代物じゃなかった。やっぱりな。おう、亮が。ああ、ケンさん、俺だけど。 Tak lama setelah itu, Arai ditangkap Ladusing atas kasus penyelundupan dan pengedaran narkoboy. Namun, Jun menyangkal tuduhan tersebut karena bisnisnya adalah perdagangan barang seni bukan barang haram. Tapi saat Ladusing menunjukkan barang bukti dan telah menemukan bahwa barang haramnya itu disimpan di dalam gudang, Jun pun tidak bisa lagi menyangkalnya. Namun, yang membuat Jun heran kenapa Ladusing bisa menyusup masuk ke gudangnya. Padahal untuk masuk ke ruangan penyimpanan itu butuh kode PIN dan setiap ruangan berbeda-beda kode PIN. おとなしく。ほら。まさか剛力。社長。 Ya, ternyata yang melaporkan Jun dan membantu Ladusing masuk ke gudang itu adalah Ryuga, mantan kacungnya. Tak lama setelah itu, Ryuga mendapatkan pesan dari Ken bahwa uang 1 miliar sudah ditransfer sebagai imbalan pelaporan. Ken mengingatkan agar Ryuga menggunakan uang itu dengan baik, kalau bisa mah ditabung untuk umroh. Jangan sampai dipakai poya-poya apalagi dikuras oleh janda nakal di luar sana. Namun sebenarnya uang itu akan dijadikan modal awal oleh Ryuga. Nah, karena modal sudah aman, Ryuga berencana untuk pulang ke rumah lalu turu. Namun, 墓ができたのか。 ya, rumahnya menghilang digantikan oleh gundukan tanah. Ryuga menduga gundukan itu adalah makam kuno yang tiba-tiba muncul. Entah itu adalah keberuntungannya atau malah kesialannya, karena Ryuga belum tahu relik apa yang ada di dalamnya. Selain itu, sudah ada agen CIA di sana yang sudah tahu tentang makam kuno. Ciwi itu bernama Linda yang jauh-jauh datang dari Amerika untuk memburu relik. Lalu yang cowok bernama Rui, tim ekskavasi dari Republik Pen sebelah Cianjur. Mendengar Linda akan memakai peledak untuk membuka segel makam kuno itu, Ryuga yakin belum ada orang yang benar-benar ahli atau tahu cara membuka segel makam kuno tersebut. Tak lama, Ryuga melihat Tom Glip alias bahasa para relik yang muncul tiba-tiba. Beruntungnya, informasi detail tertulis jelas di berbagai sudut makam kuno tersebut. Jadi Ryuga bisa tahu semuanya, mulai dari pintu masuk sampai lokasi perangkap. Dengan membaca bahasa para relik itu, Ryuga mendapatkan titel dan mempelajari skill baru. Lalu, じゃあ入ってみるか。 「
Ya, melihat segel makam kuno itu terbuka secara misterius, Linda menyusul Ryuga masuk ke dalam makam kuno tersebut. Sesampainya di dalam, Ryuga menemukan sebuah kolam lalu membuang pedangnya ke dalam kolam tersebut dan... Ya, sesosok ular kadut raksasa tiba-tiba muncul keluar dari dalam kolam tersebut. Ular kadut itu menyuruh Ryuga memilih pedang mana yang Ryuga jatuhkan tadi, pedang perak atau pedang emas. Ryuga melihat reli di tempat itu bertema kapak emas dan kapak perak yang berasal dari dongeng yang sangat terkenal. Dongeng itu aslinya dari kisah Hermes dan penebang kayu yang serakah. Nah, karena cerita serupa ada di mana-mana, orang-orang dari negara manapun pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tapi kali ini Ryuga yakin dia yang akan mendapatkannya. Tampak Ryuga menolak dua pedang tersebut karena diantaranya bukan miliknya. Lalu ular kadut itu menunjukkan pedang milik Ryuga, dan jika Ryuga mengakui pedang itu miliknya, Ryuga akan mendapatkan kembali pedangnya, pedang emas dan pedang perak tadi. Maka misinya telah selesai. Namun apa yang terjadi? Ya, Ryuga memilih bertarung dan menolak tawaran ular kadut itu sebab dia tidak percaya kepada makhluk itu. Dan jika Ryuga menerima pedang perak dan emas itu, bisa-bisa dia akan menjadi pembunuh berantai seperti kasus yang ada di Amerika. Menurut berita, kapak emas dan kapak perak dulu pernah mengendalikan pemiliknya dan menjadikannya pembunuh berantai. Jadi Ryuga memilih menaklukkannya terlebih dahulu daripada mendapatkannya sebagai hadiah. Dengan begitu, Ryuga lah yang akan mengendalikan relik tersebut. Kemampuan itu disebut daya selaras. Lebih jelasnya, suatu kemampuan membangun hubungan baik dan bekerja sama dengan relik. Lalu ada juga daya cocok, yaitu kedalaman hubungan antara pemilik dan relik. Contohnya, kemampuan yang memungkinkan tuannya bertemu relik berbentuk alat musik. Dan satu lagi, daya kendali, suatu kemampuan mengendalikan relik dengan suara dan membuat relik mematuhi perintah. Tampak sepertinya ular kadut itu tidak ingin menyerah begitu saja. Namun Ryuga juga tidak sudi jika harus tunduk kepada makhluk seperti itu, sehingga ya, akhirnya ular kadut itu menyerah, tunduk kepada Ryuga, sehingga Ryuga mendapatkan kapak emas dan perak itu. Dengan begitu, Ryuga juga menyelesaikan questnya mengaktifkan 4 skill dasar penjara makam. ゴージャスだな。どうすりゃいいんだ？何？脅迫者？卑劣な異物脅迫者。 Tak lama, Rui dan Linda muncul. Untungnya Ryuga sempat bersembunyi dan keluar dari makam tersebut. Rui melakukan hal yang sama seperti Ryuga, yaitu menjatuhkan relik ke kolam tersebut. Tapi tidak terjadi apa-apa. Di sana Rui tampak heran, padahal relik peramalnya bilang harus melempar relik ke dalam kolam untuk memancing relik di kolam itu keluar. Namun yang terjadi malah guncangan yang sangat hebat, memaksa mereka harus keluar dari makam yang sudah tidak ada apa-apa itu. Sementara itu, gerombolan Arai terlihat frustasi karena sudah menjadi pengangguran setelah bos mereka ditangkap. Si Pirang menyatakan semua itu gara-gara Ryuga. Si Pirang juga mengatakan ia akan balas dendam kepada Ryuga atas perlakuannya. Namun setelah melihat Ryuga menelponnya, sontak si Pirang langsung ngerenjak ketakutan. Ya, dalam pembicaraannya, Ryuga mengatakan akan memberi mereka pekerjaan. Ryuga menyuruh mereka pergi ke Midas yang merupakan acara lelang rahasia terbesar di dunia yang diadakan di Las Vegas untuk mencari orang yang bernama J.K. Man dan juga barang lelang miliknya. Ternyata J.K. Man adalah nama samaran dari si abah gede wadul, yaitu Ogawara. Ya, mereka harus memikirkan caranya sendiri untuk mencapai ke sana dengan imbalan besar dan biaya operasional
ditanggung oleh Ryuga. Jika mereka berani menolak, Ryuga mengancam akan memukuli mereka sampai mati. Di waktu yang sama, Rui mendapatkan kabar bahwa misinya sudah diramalkan gagal karena ada orang Korea yang mendahului mereka. Rui sempat kesal kenapa mereka memberitahunya setelah kejadian. Itu terjadi karena Ryuga adalah pengguna relik catatan masa depan. Rui diingatkan agar waspada terhadap orang Korea itu karena ada ramalan yang mengatakan dia adalah sosok yang akan menelan dunia. Setelah itu, tampaklah Ryuga baru keluar dari supermarket membeli Orson untuk menghangatkan badan dan sudah siap untuk memburu relik. Tak lama, dia melihat berita tentang orang yang bertingkah aneh sampai akhirnya mencoba aksi menduruk diri. Seingat Ryuga, fenomena tersebut memang sering terjadi sebelum makam kuno bermunculan. Lebih jelasnya, fenomena aneh itu adalah tanda sebelum makam kuno bermunculan. Tak lama, Ryuga tak sengaja bertabrakan dengan Rui. Rui tampak sangat kesal memarahi Ryuga padahal dia yang salah. Namun Ryuga tidak menanggapinya karena dia lebih tertarik dengan keberadaan Rui di sana. Dengan adanya Rui di sana itu artinya makam kuno akan muncul di tempat tersebut. Karena seingat Ryuga, tidak ada orang yang memakai relik peramalan di tahun awal-awal kemunculan makam kuno seperti sekarang. Sebenarnya Ryuga tidak akan meladeninya, namun karena si Rui bacot mulu langsung disemprot lah dia. Ya, jelas saja Rui jadi makin kesal karena Ryuga mengotori baju mahalnya. Ryuga di sana berpura-pura meminta maaf, membersihkan baju Rui dan diam-diam mencuri relik peramal dari kantong bajunya. Tampak juga kartu identitas Rui terjatuh diambil oleh Ryuga. Rui langsung panik dan dengan cepat merebutnya kembali karena takut identitasnya ketahuan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi gempa yang disebut bingo, sebuah fenomena kopunisasi yang menandakan makam kuno akan segera muncul. Rui langsung menelpon rekannya untuk memberitahu bahwa proses kopunisasi baru saja dimulai sesuai dengan ramalannya. Namun dia tidak menyadari bahwa keberadaan Ryuga juga masuk dalam ramalannya. 酒に注意しろと予言されてる。あいつが出てきたやつだと。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut kan nih? Kayaknya anime ini bakalan seru deh. Soalnya mirip-mirip sama Solo Leveling bro. Gue suka cerita yang kayak gini bro. Ya pokoknya mah pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Mang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, saya Nora, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.